البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Nazulna fi safhah sadisah ba'dal ishrin 26. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, arhamu hadhil ummah bil ummah Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang paling penyayang di umat ini kepada umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Al-haditsu salis wa salasun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling penyayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan yang paling keras di antara mereka di dalam syariat Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman bin Affan. Dan yang paling jujur rasa malunya di antara umat ini adalah Utsman bin Affan. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui halal dan haram di umat ini adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Tsabit. Yang paling mengetahui tentang ilmu faraid, waris mewarisi di umat ini adalah Zaid bin Tsabit. Wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling banyak membaca Quran, ini alal khilaf makna aqra, paling banyak ataukah paling mengetahui qiraah adalah Ubay bin Ka'ab. Wa likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan setiap umat itu memiliki orang yang terpercaya. Amin. Wazan fa'il bimakna mufta'al, mu'taman. Yang lain mengatakan amin bimakna ma'mun, yaitu yang terpercaya. Tak masalah. Ma'mun, mu'taman sama ya. Layak untuk diberi amanah. Kepercayaan umat ini, orang yang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tayyib, radhiyallahu anhum ajma'in. Wala syakka anna likulli wahidin minhum ma inda ghairihi minas sahabah. Tiada keraguan bahwasanya masing-masing dari sahabat yang disebutkan di sini memiliki apa yang dimiliki sahabat yang lain. Ghaira anna ma dzukira huna minas sahabah lahum maziyatun fi hadhil khoslah. Hanya saja setiap sahabat yang disebutkan di sini dia memiliki keistimewaan di dalam karakter tadi. Fala syakka anna Abu Bakrin lahu syiddatun fi amrillah fi waqtih wa lahu haya wa lahu ilmun bil halali wal haram wa lahu qiraah wa lahu faraid wa ma ila dzalik wa huwa mu'tamanun fi hadhil ummah. Masalan, kita ambil satu contoh. Abu Bakar As-Siddiq disebutkan di sini paling penyayang. Namun tiada keraguan, beliau juga memiliki kekerasan, ketegasan di dalam syariat Allah. Beliau juga punya rasa malu. Beliau juga mengetahui halal haram. Beliau mengetahui faraid. Beliau mengetahui masalah qiraah. Dan beliau juga menjadi orang kepercayaan di umat ini. Ini contohnya. Jadi bukan berarti ilmu halal haram hanya Mu'adz yang tahu, sahabat yang lain kosong misalkan, tidak demikian. Tetapi semuanya juga memiliki karakter-karakter tadi. Hanya saja yang Nabi sebutkan di sini ini menunjukkan keistimewaan pemiliknya. Menjadi nomor satu di bagian itu.
paling menonjol di bagian itu. Qal rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Shahihul Albani fi silsilati shahihah. Sanaduhu fihi dha'af wa qad tukul lima fihi walakin bi majmu'i ma fil bab yajuz an yuhassan. Sebenarnya kalau kita lihat sanatnya itu ada kelemahan dan telah dikritik sanatnya. Tetapi dengan gabungan seluruh hadis-hadis dalam bab ini memang boleh untuk dihasankan. Jadi tak masalah. Hadisnya boleh dijadikan sebagai hujjah. Qala hafizahullahu ta'ala hadhil ummatu fiha muhaddasun minhum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umat ini ada di antara mereka yang muhaddas. Muhaddas yaitu mulham, mendapatkan ilham yang khusus. Wala syakka anna likulli mu'minin qad alhamahullahu ta'ala rusdah. Tidak ada keraguan bahwasanya setiap mukmin dia telah diberi ilham oleh Allah menuju kepada kelurusannya. Wuffiqa lit taqwa, wuffiqa lil iman, wuffiqa lit tauhid wa ta'ah. Setiap mukmin diberi taufik untuk beriman, diberi taufik untuk mentauhidkan Allah, untuk bertakwa, untuk taat. Fakullun bihasabih. Setiap orang mendapatkan taufik sesuai dengan kadarnya. Walakinnal mubarrizina minhum fi hadhil khoslah, khoslatu al-ilham huwa Umar bin Al-Khattab. Tetapi yang paling menonjol, yang paling terkemuka di umat ini dalam karakter ini, yaitu mendapatkan ilham dengan sangat kuatnya, itu adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tayyib, al-haditsu ar-rabi' wa salasun an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-34 dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, beliau dahulu sering berkata, qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddasun. Sungguh dahulu kala ada di umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang mendapatkan pemberitaan. Walam yakunu minal anbiya. Maksudnya itu, mereka mendapatkan pemberitaan yang gaib padahal mereka bukan dari kalangan para nabi. Bukan maksudnya, oh ini mungkin itu tarekat hadasani qalbi an rabbi. Bukan itu maksudnya. Bukan ikut tarekat sufiyah yang mengatakan saya dapat berita langsung dari hati saya, dari Tuhan saya, dari Allah. Bukan ini. Tayyib. Umar bin Khattab tidak ikut tarekat ini dan itu, tapi beliau ikut Nabi Muhammad dan mendapatkan ilham. Fa iyakun fi ummati minhum ahad fa inna Umar bin Al-Khattab minhum. Maka seandainya di umatku ada satu orang dari mereka, dari orang-orang yang mendapatkan ilham secara sangat kuat, maka sesungguhnya Umar bin Al-Khattab itu termasuk dari mereka. Baik. Waqad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Telah sahih dari Nabi SAW yang mengatakan seandainya ada Nabi setelah saya, maka dia adalah Umar. Dan Nabi mengatakan, wa innal haqqa yajri ala lisani Umar. Sesungguhnya kebenaran itu mengalir melalui lidahnya Umar. Yadulu ala quwwatil ilham minallahi ta'ala lah. Ini menunjukkan kuatnya ilham yang datang dari Allah kepada Umar bin Al-Khattab. Hatta qala wafaqtu rabbi fi salasah. Sampai sahih pula Umar mengatakan, saya bersesuaian, ada yaitu bermufakat dengan Allah dalam 3 perkara, yaitu turunnya beberapa ayat, baik itu terkait dengan hijab, ataupun terkait dengan tawanan perang Badar, ataupun terkait dengan perkara-perkara yang lain. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lebih dari 3 ayat yang sesuai dengan kalam Umar. Demikian pula
Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ini adalah dari hasil dari musyawarah Umar. Allah Ta'ala menetapkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan beliau mendapatkan ilham dengan sangat kuatnya. Qal rawahu Muslim. Wa qala Ibnu Wahab tafsiru muhaddatsun mulhamun. Ibnu Wahab murid dari Imam Malik, Ibnu Wahab Al-Misri, Abdullah bin Wahab yang dijuluki dengan apa itu? Diwanul Ilm. Beliau mengatakan tafsir dari lafaz tadi muhaddatsun yaitu mulhamun, orang-orang yang mendapatkan ilham. Thayyib. Qala hafizahullahu taala asyaddu hayaan fi hadhil ummah Utsman. Orang yang paling pemalu di umat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Al hadisul khamis was salasun an Abi Umamah radhiyallahu an. As-soal indal aulad. Abu Umamah masmuh. Anak-anak insyaallah ingat Lud. Abu Umamah siapa namanya? Siapa yang tunjuk jari pertama? Boleh? Siapa? Atau tahu-tahu lupa tak apa? Kita semua kadang lupa ya. Abi Umamah. Yang lain, siapa yang tunjuk jari juga? Mungkin abang-abang membantu. Siapa Abu Umamah? Ada beberapa sahabat yang memang julukannya, kunyahnya itu Abu Umamah. Namun yang langsung secara mutlak kalau dikatakan Abu Umamah berarti Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili. Namanya tinggal dilengkapi. Siapa yang membantu? Ya? Apa? Iya, Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Tamam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyadda hadhil ummati ba'da nabiyyiha hayaan Utsman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling pemalu di umat ini setelah nabinya adalah Utsman. Kalau Nabi jelas hadisnya itu ya, karena Rasulullah SAW asyadda hayaan apa itu minal adra fi khidriha. Rasulullah SAW lebih pemalu daripada seorang gadis yang di tempat pingitannya, di tempat biliknya yang paling rahasia. Gadis di masa itu tentunya. Yang masa sekarang mau gimana ya, gadis TikTok macam mana itu kata orang-orang tuh, atau apa yang di jalan-jalan, jelas mereka tidak layak untuk menjadi tolok ukurnya. Thayyib. As-soal indal aulad. Ini paling senangkut. Yang paling kecil di sini, Utsman bin siapa? Yang paling kecil siapa ya? Siapa yang paling muda di sini? Utsman bin siapa? Siapa nama bapaknya Utsman? Atau paling kecil kedua? Siapa yang paling kecil kedua siapa ya? Anda tak tahu umurnya. Tak apa, dibantu yang Abdurrahman tak apalah. Iya, Utsman bin Affan. Baik, masih anak-anak lagi. Utsman bin Affan, kunyahnya siapa? Abu siapa? Atau mungkin abang-abang membantu adik-adik. Utsman bin Affan, Abu siapa? Siapa abang yang tunjuk jari? Ya? Iya, Abu Abdillah, tamam. Ayo. Ada 3 kunyah, tapi pegang satu pun cukup, insya Allah. Abu Abdillah. Rawahu Abu Nuaim fi fadailis sahabah. Tayyib. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah,
ama astahyi mimman yastahyi minhu al malaikah. Kenapa saya tidak malu kepada seseorang yang mana para malaikat saja merasa malu kepadanya? Inilah Utsman. Tayyib. Qala hafidhahullahu taala, man ahabba Aliya bin Abi Thalib min hadhil ummah kana minal mu'minin. Orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib di umat ini, maka dia termasuk dari kaum mukminin. Al-haditsus sadis wa salasun an Zir bin Hubaish radhiyallahu an. Zir bin Hubaish wa huwa mukhadram. Mukhadram itu apa? Abang-abang membantu. Mukhadram itu apa? Zir bin Hubaish, keutamaannya beliau ini mukhadram. Apa mukhadram? Orang yang macam mana? Atau bapak-bapak membantu. Mukhadram apa maksudnya mukhadram itu? Iya, yang masuk Islam sebelum jumpa Nabi, dalam artian bahkan dia hidup di zaman jahiliyah. Itu mukhadram, dan dia masuk Islam. Hanya saja tidak jumpa Nabi. Sudah wafat Nabi. Dan sebelum Zir bin Hubaish berjumpa Nabi, Nabi Muhammad sudah wafat. Tayyib. Wa huwa min kibari tabi'in. Siqatun sabtun imamun alimun bil qiraah. Ini Zir bin Hubaish. Tuwufi wa huwa benu sab'in wa ishrina ba'dal mi'ah. Beliau wafatnya dalam usia 127 tahun. Wah, ini banyak pengalaman tentunya ya, banyak apa istilahnya, peristiwa-peristiwa yang beliau alami sejak masa jahiliyah sampai entah tahun berapa itu. Zir bin Hubaish masyhur aidan fil qiraah fi sanadil qiraah wa huwa aidan katsirul hadis. Dalam masalah sanad qiraah ma'ruf, rata-rata qiraah kita semua, bukan sebagian, boleh dikatakan semua itu lewat jalur Zir bin Hubaish. Dan beliau mengambil dari 4 sahabat, mengambil apa? Dari banyak sebenarnya. Atau dari Abi Abdurrahman As-Sulami dari 4 sahabat. Dan juga masyhur di dalam riwayat, hadis beliau banyak sekali. Dzukirahuna Zir bin Hubaish radhiyallahu an. Wa huwa min kibari tabi'in, laisa minas sahabah. Rahala ilal Madinah min ajli liqa'in Nabi fatuwfi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fit thariq. Jadi Zir bin Hubaish ini bukan termasuk sahabat, walaupun di sini si penulis mengatakan radhiyallahu an. Beliau pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi, namun Nabi wafat dalam keadaan Zir masih di perjalanan. Allahul musta'an. Qala Ali radhiyallahu an, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah, falaqa ay syaqqa, demi zat yang membelah biji dan menciptakan, bara'a ay khalaqa, menciptakan jiwa, ruh. Nasamah seringkali artinya adalah ruh atau jiwa. Terkadang nasamah artinya keturunan. Jadi semua kehidupan itu Allah yang mengatur, bukan wali-wali kutub seperti keyakinan orang-orang sufiyah, bukan. Allah yang mengatur, baik itu kehidupan tanaman ataupun kehidupan makhluk-makhluk yang memiliki nyawa, itu Allah saja. Dan ini mestinya tak perlu dijelaskan lagi ya, tapi aneh, orang yang rusak tauhid rububiyahnya pun rusak, naudzubillah. Innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilai. Sesungguhnya ini adalah perjanjian yang diberikan oleh Nabi yang ummi sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Apa itu? Allah yuhibbani illa mu'min wala yubghidani illa munafiq. Tidak ada yang mencintai saya kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci saya kecuali munafik. Mahabbatan syar'iyatan diniyatan min ghairi ifratin wala tafrid. Tentunya kecintaan di sini kecintaan yang disyariatkan, kecintaan yang
didasarkan oleh agama tanpa sikap berlebihan, tanpa sikap kurang. Tayyib. Wala yubghidani illa munafik. Tidak ada yang membenci saya kecuali munafik. Man yubghidu aliyan? Dari puak mana yang membenci Ali? Ya, iya, orang-orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam ataukah yang lainnya itu. Makanya Khawarij, para ahlul ahwa, kata para salaf, mereka adalah dari golongan munafikun. Walaupun sebagiannya pernah jumpa Nabi, seperti siapa? Zulkhuwaisirah atau Abdullah bin Zulkhuwaisirah. Dua-duanya jumpa Nabi. Tapi Al-Hafidh mengatakan, apa itu? Huwa minal munafikin. Walaupun banyak sholatnya, banyak zakatnya, banyak puasa, tapi kalau akidahnya lain, ternyata dihukumi sebagai munafikun. Tayyib. Insyaallah nakhtasir wa naktasir ilahuna. Allahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini dulu.